Di setiap lantainya itu kalian bisa menikmati pemandangan juga dengan contoh Furdis di sini kayak ngopi-ngopi santai ya. Kayak modelan kalian bisa lihat sendiri, ini lega banget. Halaman belakangnya masih cukup luas juga, bahkan untuk konsep downslope pun, nah, pandangan kalian masih tetap aman juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Properti, balik lagi nih di channel Cemara Properti. Kali ini saya akan mereview sebuah rumah di daerah Sentul. Kali ini konsepnya nggak main-main, ini enak banget. Ini konsepnya downslope, dan untuk daerah balkon belakangnya ini pemandangannya ciamik banget. Bisa 360 ke Gunung Pancar dan Gunung Salak, dan ada pemandangan golf courtnya juga, itu dia di daerah Sentulnya. Seperti apa reviewnya? Makanya tonton selengkapnya, jangan kemana-mana, tonton terus sampai habis. Oke, sekarang kita akan review rumahnya. Untuk rumahnya ini dimensinya di 9 kali 22 meter. Isinya itu 3 plus 1 kamar dan 4 plus 1 kamar mandi. Kalian bisa lihat sendiri, ini tampilan fasadnya keren banget. Di sini ada penggunaan ornamen canwood-nya. Selain ornamen canwood itu, dia ada penggunaan granitnya juga yang berkamuflase sebenarnya sama warna dindingnya juga yang agak kekuningan putih gading seperti itu. Itu untuk tampilan fasadnya. Tersedia juga sudah ada balkonnya juga dengan railing tangganya yang luxury banget. Itu dia penggunaannya juga stainless steel dan pakai kaca tempered. Ini untuk balkon depannya. Dan sekarang kita akan review dari atas dulu ya, dari atap. Kalau misalnya bentuk atapnya itu dia atapnya bentuknya flat ke bawah gitu. Dan untuk rangkanya dia menggunakan baja ringan. Untuk baja ringan terus ditutup aluminium foil, habis itu baru ditaruh gentingnya. Untuk gentingnya ini dia pakai sunroof atau istilah simpelnya dia pakai spandek. Nah, itu dari tampilan fasad depan ke atapnya ini pas banget. Sebelum saya singgung lebih jauh, ini rumahnya semi detached ya. Jadi semi detached itu unitnya jadi nggak nyambung, temboknya itu nggak berdempetan sama rumah lainnya atau rumah tetangga kalian nanti. Itu dia keunggulan penjelasan dari semi detached-nya. Dan sekarang kita langsung turun ke bawah. Nah, di sini sudah ada carport. Carportnya ini cukup untuk 2 mobil. Kalian bisa lihat sendiri di sini sudah ada penggunaan rabat beton dan bisa diaplikasiin juga kalau misalnya mau pakai keramik anti licinnya juga. Sudah lengkap juga dengan kanopinya, dan untuk spek kanopinya dia pakai besi holo, dan untuk penggunaan atapnya dia menggunakan solar tuf. Itu dia. Jadi tidak melompong tertutup full. Jadi di bagian tengahnya ini ada sedikit cahaya masuk sedikit untuk area carportnya juga. Kemudian di sebelah kanan kiri saya ini ada beberapa penghijauan kecil. Taman serbaguna, simple. Kalau misalnya kalian mau tanam sayur mayur, oke juga. Dan di sebelah kanannya begitu juga sama. Itu dia. Dan ini ada poin plusnya. Kita lihat ke sini. Ini unit sampingnya bisa diakses. Nah, selain bisa diakses, ini pasti ada poin plusnya juga. Karena ini unitnya downslope. Ini dia yang kalian bisa dapat kalau punya unit downslope. Nah, ini pemandangannya ini langsung ke bawah, nggak ada yang menghalangi sama sekali juga. Itu dia enaknya, itu salah satu poin plusnya di unit ini. Sekarang kita mau bergegas masuk ke dalam sebelum lebih jauh. Nah, di sini ada beberapa jendela ya, jendela dan daun pintu. Nah, untuk spek kusennya ini dia semua untuk spek kusen jendela dan kusen pintunya, dia menggunakan aluminium yang tinggi di kelasnya juga. Dan otomatis dengan penggunaan kaca glossnya juga. Itu dia. Lalu kita akan naik sedikit. Nah, sebentar ya. Kita naik. Tadi sudah saya singgung untuk area jendelanya dan area pintunya. Nah, tadi saya singgung area kusen pintunya dia menggunakan aluminium yang tertinggi di kelasnya. Tapi untuk pintunya dia menggunakan kayu solid. Nah, seperti ini. Tampilan pintunya menggunakan kayu solid. Masih kokoh juga. Nah, sebelum masuk, ini ada area terminal. Ini area terminalnya cukup luas juga. Untuk spek lantainya dia di sini menggunakan keramik ukuran 60 kali 60 warna putih. Tampilannya seperti ini, putih gading, putih tulang. Masih oke juga. Bahkan ini area terminalnya cukup luas juga untuk santai-santai. Nggak hanya cukup duduk berdua, gelar tikar berkeluarga, oke juga. Dan sekarang kita akan ke dalam, penampakan dalamnya seperti apa. Yuk.
Oke, sekarang kita ada di dalam rumahnya. Nah, ini tampilannya enak banget nih. Jadi, karena posisi downslope, jadi kayak satu lantai aja rasanya udah punya tingkat tinggi. Nah, itu. Jadi kalau misalnya pencahayaan oke, bahkan penggunaan penerangan pun seminimalisir masih oke juga. Nah, ngomong-ngomong soal lampu dan kelistrikan, unit ini itu listriknya itu ada di 3.500. Nah, dan selain itu, untuk perkabelannya dia sudah di bawah tanah semua, underground. Jadi enak. Jadi kalian memandang ke kiri nggak ada kabel, ke kanan nggak ada kabel, apalagi ke belakang. Enak semua. Sekarang kita lanjut mereview dari pintu depan ke sini. Ini untuk spek lantainya granit. Ini ukurannya tadi sudah saya singgung ini 60 kali 60 ya. Nah, selain itu di sini sudah ada railing tangga. Railing tangganya ini kelasnya luxury banget. Di sini sudah pakai stainless. Nah, lalu di sini pakai kaca tempered juga tebel, kokoh, dan untuk gagangnya ini dia pakai kayu. Itu dia. Nah, saya pernah dapat info, bukan pernah dapat info. Tadi dengar-dengar ini bahkan kalian bisa jadikan opsi kalau mau pakai lift juga bisa. Jadi enak. Jadi kalau misalnya kalian nggak mau capek-capek ke atas ke bawah, di sini space gini bisa untuk dijadikan lift juga. Itu dia. Untuk persoalan liftnya, kontaknya nanti tinggal silakan hubungi nomor aja. Dan sekarang kita akan mereview dari depan pintu masuk, jalan sebelah sini dengan spek railing tangganya yang oke banget. Sekarang ini ada area yang open space nih. Nah, ini untuk area yang open space-nya juga. Dia pertama sebenarnya dari area living room ini terkoneksi dengan area ruang makan dan konsep dapur bersihnya juga. Jadi masih nyatu semuanya. Jadi ruangannya terasa lowong, itu salah satu poin plus dari konsep ruangan open space. Dan di sini sudah ada bukaan jendela yang lebar juga. Kenapa seperti itu? Karena unit ini tadi sudah saya singgung semi detached, jadi memang tidak terlalu menempel sama tetangga. Karena tidak menempel sama tetangga, jadi kalian enak banget di sini buka ngeliat pemandangannya. Nah, langsung ke arah Gunung Pancar itu masih bisa. Dan di semua unit loh, dan di semua unitnya di sini selalu ada kaca yang gedenya seperti ini. Itu dia. Nah, sekarang kita lanjut di sini. Nah, dari konsep dapur bersih, ada area ruang makan, lalu konsep area living room-nya seperti ini. Itu dia. Dan sekarang kita akan lihat dulu. Nah, ini poin plusnya lagi. Di sini ada balkon. Di sini ada balkon yang bisa kita nikmati, kita manfaatkan. Nah, jadi unit ini poin plusnya di setiap lantainya itu kalian bisa menikmati pemandangan yang sama, nggak ada kurangnya sama sekali. Itu dia. Jadi setiap balkon punya pemandangannya tersendiri, bahkan di lantai atas pun ada balkon lagi, dan di lantai bawahnya juga yang tadi sudah saya singgung di opening. Nah, itu ada pemandangannya juga langsung ke sana. Masih sama-sama enak juga. Untuk lantainya dia ukurannya itu 40 kali 40 dengan railing pagernya ini pakai stainless dan kaca tempered juga. Itu dia untuk balkon di area lantai satunya. Dan sekarang, nah di lantai satu ini terdapat satu kamar dan satu kamar mandi. Sekarang kita cek. Ini untuk penggambaran kamar mandi serinya. Nah, kalian bisa lihat sendiri. Kamar mandi serinya ini ukurannya dia memanjang ke belakang. Itu dia. Nah, ini udah lengkap juga. Untuk bersih ringan maupun berat sudah tersedia shower, kloset duduk, wastafel, dan sudah ada akses udaranya. Nah, ini akses udara ini tadi yang kita singgung, langsung keluar ke samping rumah tadi yang posisinya tinggi banget. Nah, ini pencahayaan dari sini, tembusnya, itu dia. Untuk spek dindingnya, dia pakai keramik ini, keramik, cuma ukurannya lebih besar, dan ini untuk lantainya menggunakan keramik anti licin. Itu dia, dan sekarang kita cek di kamarnya, tampilannya seperti apa. Nah, sekarang kita cek di kamarnya, tampilan kamarnya, wah, ini ukurannya gede juga loh. Tapi saya masih bingung juga ini apakah master bedroom atau bukan. Tapi nanti kita cek dulu. Ini kamarnya cukup lebar. Kalian bisa lihat sendiri, penampilan sudah pakai contoh furnisnya ya. Nah, sudah ada muat kasur di sini. Bahkan ini ukuran kasurnya bisa muat 2 orang, space lega, bisa taruh wardrobe, bahkan ruang make up pun di sini masih bisa juga. Dan kerennya, nah ini ada akses bukaan jendela. Jendelanya cukup lebar. Dia menghadap ke daerah carport depan tadi. Itu dia. Jadi posisi di lantai satunya cukup ada satu kamar mandi, dan
Untuk spek lantainya dia menggunakan ini, kalau saya cek ya, bentar, cek kasar. Ini pakai parkit, itu dia. Jadi parkit model kayu. Jadi enak banget. Jadi posisi lantainya dia terputus dari area living room tadi, pas masuk ke kamar dia terpisah. Dan sekarang kita cek ke lantai paling atasnya nih. Tampilannya seperti apa sih? Ayo kita cek. Ya, oke, sekarang kita sudah ada di lantai 2-nya. Sebelum masuk ke kamar, nah, di belakang saya ini ada balkon yang bisa kita cek dulu. Nah, ini ukurannya masih enak juga. Luas banget. Kalau tadi saya singgung dia menghadap ke belakang rumah, sekarang yang akan saya bahas dia menghadap ke depan rumah. Selain menghadap rumah tetangga, di sini masih ada pemandangannya juga yang masih bisa cukup. Bahkan Gunung Pancar di sebelah kiri masih kelihatan juga. Untuk spek lantainya sama dengan balkon yang ada di belakang dengan penggunaan railingnya yang luxury banget. Pakai stainless, kaca tempered. Sekarang kita masuk ke dalam kamar. Nah, di sebelah kamar saya, di sebelah kanan saya ini ada kamar. Ayo kita cek. Ini untuk penggambaran kamar anaknya ya. Masih cukup luas banget loh ini untuk penggambaran kamar anak. Nah, oke. Dengan contoh furnish yang simple, ini girly banget ya. Jadi kayaknya ini emang ya sebenarnya nggak harus untuk kamar anak atau buat perempuan atau laki-laki. Intinya ini bentukan kamar anak masih oke juga dengan contoh furnish yang sudah tersedia seperti ini. Dan sudah lengkap dengan ada akses jendela. Bentar saya lihat dulu. Nah, bahkan ini akses jendelanya bisa dibuka. Akses jendelanya bisa dibuka yang langsung menghadap ke daerah depan rumah. Dan sekarang kita cek ke kamar selanjutnya. Oke, ini untuk kamar selanjutnya. Nah, makanya tadi saya bilang, saya makin mikir-mikir di bawah ukurannya cukup luas juga. Ternyata di sini ukurannya masih lebih luas lagi. Dan udah bisa dipastikan ini peruntukannya untuk master bedroomnya. Nah, kalian bisa lihat sendiri, sudah ada contoh furnish ini oke banget, teman-teman. Dan sudah ada aksesnya di sini. Ini 3 daun jendela, jendela geser, yang langsung menghadap ke pemandangannya ke daerah tempat golf. Dan beberapa hunian yang di klaster sebelumnya yang sudah sold out juga. Itu dia. Ini di posisi di master bedroomnya. Dan untuk spek lantainya, dia menggunakan parkit juga. Sama seperti kamar yang ada di lantai 1 tadi yang udah saya singgung. Begitu juga dengan kamar anaknya yang tadi. Tapi di sini kerennya untuk master bedroomnya dia punya kamar mandi tersendiri di dalamnya. Sekarang kita cek kamar mandi di dalamnya ini. Nah, kamar mandi di dalamnya di sebelah sini. Ini ukurannya, ini masih lebih luas. Kalau tadi yang udah saya singgung sebelumnya, dia menghadapnya panjang. Kalau di sini dia lebih ngelebar. Tapi untuk konsep skema cuci ringan maupun berat, bersih ringan berat, masih oke juga karena sudah lengkap dengan shower, kloset duduk, bahkan wastafelnya juga. Dan untuk spek dindingnya masih sama, dia keramik dan keramik anti licin juga. Itu untuk ada di master bedroomnya. Tadi sudah saya singgung, soal di kamar anak, pasti kalian akan bertanya-tanya, berarti kamar anaknya dia nggak ada kamar mandi di dalamnya. Saya harus jawab, iya, dia tidak punya, tapi kamar mandinya adanya di sini. Ini untuk kamar mandi yang menurut saya ini mewakilkan untuk kamar mandi yang ada di kamar anak ya. Ini ukurannya memang dibandingkan kamar mandi yang di master bedroom agak kecil sedikit, tapi setidaknya sudah bisa bersih-bersih juga, ada shower, ada kloset duduk, itu dia, di kamar mandi serinya. Lalu wastafelnya, konsepnya dia berada di outdoor seperti ini untuk wastafelnya juga. Dan sekarang, ini dia, poin plusnya lagi yang ada di lantai 2 di unit downslope ini. Sekarang kita cek, ayo. Nah, ini yang jadi poin plus selanjutnya, yang ada di lantai 2-nya, konsepnya downslope. Ini ada balkon lagi, pemandangannya lebih hebat lagi karena ini paling tinggi di lantainya, lantai 2 paling ujung. Pemandangannya yang kalian bisa lihat seperti ini juga. Sudah lengkap dengan contoh furnish, ini masih oke, pemandangannya enak semua dan ruangannya cukup luas juga dengan contoh furnish di sini kayak ngopi-ngopi santai ya. Kayak modelan ala coffee shop di daerah Bogor, dia menjual pemandangan. Begitu juga dengan unit ini, dia konsepnya unik, downslope. Selain downslope,
Ini yang kalian bisa dapat jika punya unit ini. Itu dia, yang ada di balkon di lantai 2-nya. Sekarang kita singgung, tadi lantai 1 langsung ke lantai 2. Nah, ada satu lantai lagi itu di lower ground. Sekarang kita cek lower ground-nya seperti apa. Sekarang kita udah sampai di lower ground-nya. Nah, tadi udah saya singgung, ini space lega ini opsinya bisa juga buat lift juga. Jadi biar nggak capek-capek melangkah, bisa naik lift aja. Nah, untuk di lower ground-nya ini, saya akan review di sebelah kiri dulu ya. Ayo ikut saya. Di sebelah kirinya ini untuk kamar asisten rumah tangganya. Ukurannya memanjang ke belakang. Ini sudah termasuk dengan kamar asisten rumah tangganya dan kamar mandinya juga enak. Dan untuk di lower ground-nya ini ada dapur kotornya dan sudah lengkap dengan area service atau laundry room-nya juga di sebelah sini. Di sebelah kanan saya ini ada akses pintu, aksesnya langsung mengarah ke halaman belakang. Dan sekarang kita akan cek keluarnya lagi, tampilannya seperti apa. Nah, sebelum keluar, di sini ada kamar mandi sharing lagi, yang enaknya. Nah, penampilan kamar mandi sharingnya tidak jauh berbeda dengan model kamar mandi sharing yang di lantai 1 kalau saya lihat. Dia konsepnya memanjang ke belakang seperti ini. Sudah lengkap, shower, kloset duduk, ada wastafelnya juga dengan spek dindingnya masih sama dan lantainya juga masih sama. Jadi setiap lantai dia ada kamar mandi sharingnya juga. Jadi enak banget. Dan sekarang ini poin plusnya lagi yang akan saya tunjukin pada kalian semua. Ini poin plus selanjutnya yang ada di lower ground-nya. Kalian bisa lihat sendiri, ini lega banget. Mau santai, mau kopi-kopi di lantai bawah masih oke. Bahkan kalau misalnya kalian mengajak sana keluarga ingin rekreasi, tenang aja, di sini halaman belakangnya luas banget. Halaman belakangnya masih cukup luas juga. Bahkan untuk konsep downslope pun, nah, pandangan kalian masih tetap aman juga. Jadi ibaratnya tanahnya masih tetap tinggi dari posisi tanah unit yang sebelumnya ada di bawah. Kalian bisa bakar barbecue di sini. Di sini sudah tersedia juga untuk alat-alat panggang-panggang di sini, bermain di sini, sana keluarga, bareng keluarga, oke juga. Bahkan, nah di balik tembok ini ada jalan setapak, ini sebenarnya jogging tracknya juga. Poin plusnya, itu dia. Tadi sudah saya tanya-tanya, saya bisik-bisik, kalau misalnya untuk jogging track, lalu kita aksesnya kemana? Sebenarnya, nanti kalau misalnya unitnya sudah jadi, bahkan ini bisa opsi juga, kalian bikin pintu gerbang berada di belakang, di halaman belakangnya. Itu dia, gimana? Penampilannya downslope, lower ground, lantai 1, lantai 2. Balkon belakangnya, pemandangannya bisa ke tempat golf, ke Gunung Pancar, ke Gunung Salak, masih oke juga semuanya. Itu dia. Sekarang tinggal saya singgung harganya, tapi tenang lu, jangan kemana-mana. Kalian pikir-pikir dulu aja, kira-kira ini opsi yang terbaik atau enggak, tapi menurut saya ini oke banget untuk dijadikan wishlist rumah kamu di tahun 2025 ini. Oke, itu dia review rumah kali ini. Untuk harganya itu di sekitar harga 4M-an aja. Dan untuk detail dan promo kalian tinggal hubungi nomor yang ada di deskripsi. Kita lihat dari lingkungannya, di sini lingkungannya juga di sini sudah ramai huni juga dan bahkan sudah lengkap dengan area komersilnya juga. Jadi kalau misalnya belanja-belanja, beli kebutuhan rumah yang simple, nggak perlu keluar daerah dari sini gitu dia. Tinggal belanja aja, atau bahkan kalau misalnya ingin cari tempat hiburan, lingkungan di luar sekitar sini masih cukup terjangkau juga. Seperti ada Ion Mall Sentul, bahkan kalau secara fasilitas kesehatan, rumah sakit EMC masih terjangkau. Kalau kalian pengen main ke Jakarta, kalian tinggal lewat tol Sentul Selatan, nah di situ bisa juga. Itu dia. Selain itu bahkan di sini dari puncak masih terjangkau juga dan area hiburan di sekitar Sentul lainnya masih banyak juga seperti Jungleland masih terjangkau juga. Itu dia. Segala fasilitas dari luar, fasilitas hunian yang ada di sini oke. Dan harganya juga yang menurut saya konsep downslope, tiga-tiganya dapat pemandangan bagus juga ke belakang, 360 ke area golf. Nah, hiburan di golf bisa juga. Kalian selain menikmati pemandangannya bisa juga nyoba main golf terjangkau juga. Itu dia. Itu poin plusnya. 3 pemandangan ke daerah belakang, konsep downslope di harga 4M. Ini menurut saya ini masih affordable juga. Itu dia. Sampai di sini review rumah kali ini. Jangan lupa saksikan di review rumah selanjutnya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.